Si ibu itu dari tadinya di samping bapaknya, posisinya tuh bergeser mendekat ke arah mereka. Ditatap gitu, dan ibunya tuh bilang, "Mas, sebaiknya sampean itu jangan lurus ke sana. Kalau sampean lurus ke sana, itu nanti nggak bisa pulang," katanya. Ini adalah cerita ke-202. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Cerita kali ini itu datang dari salah satu subscribernya Lapak Horor, namanya Mas Andra atau Pak Lurah Andra. Dan kejadian ini itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2010. Jadi waktu itu Mas Andra itu diajak sama salah satu temennya, namanya Mas Sugi. Mas Sugi itu adalah seorang pengusaha susu sapi, dan waktu itu dia dapat orderan itu dari daerah Jawa Timur, lebih tepatnya itu daerah Surabaya. Dan waktu itu adalah pengiriman pertama kali, diajaklah Mas Andra buat nemenin perjalanan itu. Mas Andra sama Mas Sugi itu dari kota Salatiga, yaitu salah satu sentra susu sapi ya. Dan berangkatlah malam itu mereka berdua dengan pakai truk tangki. Itu benar-benar disetir sendiri. Dan waktu itu belum ada jalan tol, masih jalanan biasa ya. Ya kurang lebih perjalanan waktu itu ditempuh dari Salatiga ke Surabaya sekitar 10 jam. Berangkatlah mereka malam itu, santai mereka berangkat, ya agak cepet juga ngebut, cuman maksudnya ya mereka tuh sambil kayak dengerin musik, kayak gitu, dengerin CD, waktu itu masih zaman CD. Pas mereka lagi asik-asik, mereka tuh lagi santai-santai gitu ya, itu tiba-tiba di sisi kanan jalan mereka tuh ngelihat ada tongkrongan anak muda, banyak berjejer gitu, rame gitu. Dan di sana ternyata lagi ada balap liar. Ada yang balapan gitu kan. Begitu sampai ujung, itu salah satu pembalapnya itu tuh jatuh ke selokan, masuk ke got. Dan Mas Andra sama Mas Ugi waktu itu ngeliat itu ya mereka ketawa gitu, sambil kayak nyumpahin gitu, syukurin lo gitu, syukurin lo masuk ke got katanya gitu ya. Mungkin karena mereka kesel juga ya ngelihat ya, aksi-aksi seperti itu. Dan karena saking fokusnya, saking asiknya ngeliatin orang yang jatuh di got itu, jadi di situ itu daerah Solo Baru. Itu ada sebuah kayak pertigaan yang harusnya ke arah Jawa Timur itu ambil kanan, tapi karena itu tadi, karena meleng ya, mereka itu akhirnya ngambilnya lurus gitu ke sebuah jalan yang boleh dibilang baru kali ini itu mereka lewati. Akhirnya udah terlanjur masuk gitu kan, mereka lurus. Tapi sebenarnya gini, pas mereka masuk itu mereka tuh nggak nyadar, belum terlalu nyadar. Setelah beberapa menit, udah cukup lama, udah cukup jauh, itu mereka barunya ini kok jalurnya agak beda gitu ya. Terus nah mereka ngobrol-ngobrol gitu kan, kita tadi gimana sih, oh tadi kita ngeliatin itu, nah di situ tuh harusnya kita belok kanan. Nah, akhirnya disitulah mereka nyadar kalau mereka tuh salah jalur, mereka tuh ngambil jalur lurus yang harusnya ke kanan. Udah makin masuk,
jalanannya sepi, jalannya normal biasa ya, cukup lebar gitu, tapi jalannya sepi banget gitu. Kayak jalanan entahlah, mungkin kayak perkampungan, makin masuk ke sana. Dan sekitar setengah jam kalau nggak salah. Ini gue mohon maaf ya kalau salah durasi atau salah waktu. Mereka kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi saat mereka udah nyadar kesasar itu, mereka tuh masih ngobrol. Mereka tuh kayak berdebat gitu. Mas Andra, kita mending putar balik aja deh gitu, kata si Mas Andra. Tapi si Mas Suginya tetap kekeh, enggak, tenang aja gitu. Yang namanya jalan tuh semuanya nyambung katanya. Ini ya kita ke sana, nanti di depan juga ada belokan. Nanti tembus jalan yang itu juga, katanya kayak gitu. Tenang aja. Ini udah lewat sini aja bisa nyampe kok ke Jawa Timur, katanya. Tanya seperti itu dengan pedenya si Mas Sugi waktu itu. Udah mereka jalan makin masuk kan. Sampai di satu titik mereka itu ketemu sebuah tikungan. Sebuah belokan. Dan di situ tuh mereka inget banget. Di sana tuh ada sebuah pohon besar yang batangnya itu dicat warna putih gitu. Mereka belok masuk ke sana dan nggak jauh dari belokan itu mereka tuh kaget banget ya. Tembuslah mereka ke sebuah jalan yang sangat lebar. Lebarnya itu kayak 2 kali jalan tol. Mungkin kawan-kawan yang tahu gitu ya, yang sering lewat jalan tol pasti tahu lah. Ruas jalannya ya sekitar antara 2 ruas plus kayak di sisi jalannya itu yang buat kayak istirahat atau apa gitu, yang buat berhenti darurat. Nah itu kan ya kalau dihitung-hitung kurang lebih sekitar 3 ruas ya. Nah itu tuh 2 kalinya ya, berarti luasnya sekitar 5 atau 6 ruas yang bisa dilalui mobil gitu. Itu benar-benar jalanan luas banget. Dan memang mereka juga ngeh gitu ya, mereka tuh kaget, bu, kok kita baru tahu ya ada jalanan seluas ini dan kita tuh belum pernah ngelewatin. Mas Sugi sendiri udah puluhan kali lah nganterin susu ke Jawa Timur gitu. Tapi baru kali ini dia itu ngelihat atau bahkan ngedenger pun belum pernah ya. Ini baru pertama kali ngelihat ada jalan selebar itu dan sebagus itu dan selurus itu gitu. Ya udah, dengan 1000 pertanyaan dan kebingungan, mereka tuh tetap terus jalan gitu ya. Mereka tetap yakin gitu, ini tuh bakalan sampai Jawa Timur. Jalanlah mereka. Jalanan itu tuh katanya sih nggak ada yang aneh. Cuman anehnya itu doang ya, lebar dan lurus bagus itu. Sisanya itu kayak jalanan normal. Jadi masih banyak kendaraan yang lalu lalang bolak-balik kayak gitu, itu masih banyak gitu. Itu kayak jalanan normal aja. Udah akhirnya udah lanjut terus gitu. Dan waktu itu tuh perjalanan ngelewatin jalan lebar itu kurang lebih sekitar 45 menit. Mereka tuh sampai di sebuah kayak pasar malam. Kayak pasar malam biasa, kayak pasar pagi atau pasar malam gitu ya. Masih ramai di sana dan berhentilah mereka di depan warung nasi goreng waktu itu. Berhenti di sana, mereka turun dan mereka tuh pesen ke penjualnya, Pak, pesen 2 nasi goreng sama 2 kopi hitam. Nah, penjual itu tuh kurang lebih usianya sekitar 40 atau 50 tahun. Mereka tuh suami istri. Akhirnya dibuatkanlah mereka nasi goreng. Dan iseng-iseng mereka tuh nanya, Pak, Bu, nuwun sewu, niki tuh daerah pundi nggih? Nek lurus mriko dugi teng Jawa Timur mboten? Nah, Pak, Bu, maaf, ini daerah mana ya? Dan kalau misal kita lurus, itu apakah nanti sampai ke Jawa Timur, katanya. Ya, katanya. Ngedengar pertanyaan seperti itu, si bapak sama si ibunya, terutama si ibunya waktu itu, karena si bapaknya kan masih ngegoreng. Nah, si ibunya tuh tiba-tiba dia nengok dan ngelihatin Mas Andra sama Mas Ugi itu tuh dengan tatapan yang tajam. Si ibu itu kayak agak heran juga, ini ke orang nanya seperti ini gitu. Dan tatapannya tuh kayak lebih
dalam, tajam, ya boleh dibilang kayak agak sedikit khawatir gitu ya. Udah ditataplah mereka kurang lebih beberapa detik. Si ibu itu dari tadinya di samping bapaknya, posisinya tuh bergeser mendekat ke arah mereka. Ditatap gitu, dan ibunya tuh bilang, "Mas, sebaiknya sampean itu jangan lurus ke sana. Kalau sampean lurus ke sana, itu nanti nggak bisa pulang," katanya. Kata si ibunya begitu. Ya akhirnya mereka bingung, "Loh, Bu, kok nggak bisa pulang? Maksudnya nggak bisa pulang itu gimana?" Dan si bapaknya yang lagi ngegoreng itu tiba-tiba balik badan, dia tuh ngedeket, agak ngebrak meja gitu ya. "Mas, sampean sebaiknya putar balik aja. Jangan pernah lurus. Kalau lurus, sampean nanti nggak bisa pulang." Jawaban yang sama dari ibunya. Statement yang sama dari ibunya tadi. Dan mereka tambah bingung gitu ya. Waduh, kok gitu ya Pak? Ya udah akhirnya udah. Mereka bingung, udah mereka diem aja karena ngelihat ekspresi mereka berdua tuh seperti nggak bersahabat ya. Akhirnya udah mereka buru-buru ngabisin nasi gorengnya sama minum kopinya tadi. Dan saat mau selesai, si ibunya tuh nanya lagi, "Mas, sampean itu masuk ke sini udah berapa lama gitu? Sampean itu kesasar udah berapa lama?" Si Mas Andra-nya ngejawab, "Kita masuk ke sini kurang lebih sekitar 1,5 jam, Bu. Kita kesasar itu tadi 1,5 jam lah kurang lebih." Nah, si ibunya akhirnya bilang, "Ya udah, sampean putar balik aja. Kurang lebih sekitar 1,5 jam di sana. Nanti kalian akan bertemu titik di mana kalian masuk ke daerah ini," katanya. Katanya seperti itu. Dan ya udah akhirnya mereka karena udah panik ya dengan tanggapan suami istri itu, penjual nasi goreng itu, akhirnya mereka pun buru-buru naik ke truk. Tapi saat mereka udah di atas truk, dari jendela itu mereka masih iseng gitu, masih nanya gitu, "Pak, kenapa sebenarnya kalau lurus itu kemana sih? Kenapa kalau lurus kita nggak bisa pulang lagi? Kenapa kita nggak bisa balik lagi?" Si bapaknya dengan tatapan melotot agak kesal gitu ya. "Pokoknya kalian jangan pernah lurus. Kalau kalian lurus, kalian bakal sampai di desa kami. Dan saat kalian masuk ke desa kami, ya udah kalian nggak bisa keluar lagi. Kalian nggak bakalan bisa pulang. Kalian akan hilang selamanya." Kayak gitu. Wah, ngedenger jawaban kayak gitu, mereka berdua panik langsung. Udah, ya udah permisi Pak, terima kasih. Udah mereka berdua diem aja. Jalanlah balik si Mas Andra sama Mas Sugi tadi, putar balik, tancap gas, dan sesuai dengan durasi yang disebutkan tadi, kurang lebih sekitar 1,5 jam, mereka pun sampai di, nggak ada 1,5 jam ya, pertama mereka itu sampai di tikungan di mana mereka itu ngelihat ada pohon besar yang dicat putih itu ya, di mana itu mereka mulai ketemu, pas masuk itu mulai ketemu jalanan yang lebar. Udah mereka keluar situ, beberapa meter dari situ, mereka berhenti dan mundur sedikit gitu, karena penasaran, ini jalanan sebenarnya apa sih. Akhirnya Mas Andra pun turun, dia ngecek ngelihat tikungan tadi, dan mereka tuh kaget. Ternyata tikungan yang tembus ke jalanan yang sangat besar itu, merinding, itu adalah sebuah jalanan setapak yang hanya muat satu mobil dan dalamnya itu cuma 10 meter. Akhirnya buat ngeyakinin, Mas Andra tuh ngecek lagi ke bawah, ke rumput-rumputnya gitu. Bener nggak sih kita lewat sini tadi? Dan itu dicek, di situ tuh ada bekasnya ban truk mereka itu. Ternyata bener. Mereka itu masuk ke situ dari tadi, dan jalanan itu tuh buntu, dalamnya cuma 10 meter gitu. Ya udah akhirnya Mas Andra buru-buru naik lagi ke truk, dia balik lagi ya, nyusurin jalanan tadi di mana mereka tuh nyasar pertama, yang lurus ya, yang harusnya belok, dan sampailah mereka di titik di mana mereka itu ngelihat anak-anak yang lagi balap liar di situ. Udah di situ, wah kita akhirnya sampai sini, dan mereka tuh ngambil jalur semula yang harusnya belok kanan tadi ya. Mereka ke sana, udah ngelanjutin perjalanan, dan mereka tuh bingung dengan apa yang baru saja mereka alami.
mereka kayak dibawa masuk ke sebuah alam jin lah, alam gaib gitu ya, yang benar-benar mereka nggak kenal. Dan untungnya, entah ya ini bisa dibilang untung atau enggak gitu, sorry, kaki kesemutan. Ya, mereka ketemu dengan, mungkin ya, mereka adalah yang penjual nasi goreng tadi, itu adalah sosok jin gitu, sosok jin yang masih mau ngasih tahu gitu kalau daerahnya di desa sana itu adalah daerah yang berbahaya, yang kalau manusia masuk itu akan agak susah juga buat keluar lagi. Ya, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke Surabaya, dan sayangnya susunya itu sampai sana karena telat beberapa jam ya. Susunya sampai sana tuh jadi udah pecah katanya, dan itu kualitasnya udah jelek ya. Akhirnya susu itu pun ditolak dan ya dibuang gitu karena udah nggak kepake lagi. Jadi menurut gue sih ini pengalaman yang sangat menarik banget, pengalaman yang sangat unik banget. Di mana mereka itu memasuki banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman driver gitu, atau orang-orang yang melakukan perjalanan, terutama perjalanan malam, itu yang nggak sengaja disasarin gitu, seolah-olah mereka tuh ngelihat jalanan yang lurus, jalanan yang besar, tapi ternyata mereka disasarin ke hutan. Sama mirip dengan cerita ini, tapi bedanya ini nggak ke hutan ya, tapi ke itu tadi, mungkin bukan jalan itu ya, itu kayak legokan aja di daerah hutan atau apa gitu ya. Mereka tuh dibawa masuk ke situ, dan menurut mereka sih, mereka ngelihatnya jalanan besar dan ada pasar malam juga gitu ya. Itu cukup menarik banget menurut gue ya. Orang-orang yang nggak terlalu banyak sih sebenarnya orang-orang yang sampai bisa masuk ke alam jin seperti itu, dimana banyak juga yang bilang kalau alam jin itu nggak beda jauh dengan kita. Di sana itu ada kehidupan yang nggak beda jauh kayak manusia ya. Ada yang berdagang juga, ada yang berniaga. Mungkin di sana juga ada strata sosial juga dengan infrastruktur mereka seperti ini, seperti itu gitu. Ya, wallahu alam sih, gue juga nggak terlalu dalam juga tahu masalah hal ini. Bisa jadi semuanya itu udah di set sedemikian rupa ya, menyesuaikan dengan oh nih seorang driver tampakannya seperti ini, atau mungkin profesi lain mereka akan ngelihatnya seperti apa ya. Mungkin bisa jadi seperti itu, gue juga nggak tahu juga, wallahu alam. Tapi menurut gue ini cerita yang berulang kali gue sebutin, ini cerita yang sangat menarik dan bisa kita jadiin pelajaran buat kawan-kawan semua, buat gue juga, terutama saat kita mau melakukan perjalanan itu jangan lupa berdoa ya, supaya kita diberi keselamatan dari kecelakaan dan keselamatan dari hal-hal seperti itu juga gitu. Sesuatu yang di luar kendali kita, sesuatu yang ya ada potensi membahayakan juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya sih. Sebenarnya ada satu cerita lagi yang pernah dialami sama teman gue juga. Dia adalah seorang driver juga. Ini cuman buat tambahan aja ya. Tadi ceritanya Mas Andre itu udah selesai, dimana mereka tuh sampai sekarang itu nggak pernah tahu. Mereka coba napak tilas pernah kesana lagi, tapi nggak pernah menemukan jalanan yang besar itu gitu. Apalagi ketemu sama si penjual nasi goreng ya, jalanan yang besar aja itu mereka nggak pernah ketemu lagi. Jadi bener-bener ya, mereka ketemu yang pohon tadi, sama dimana mereka mobilnya cuman masuk 10 meter itu masih ada, tapi sisanya kesananya itu udah hilang, udah nggak ada apa-apa sama sekali. Itu masih menjadi misteri buat Mas Andra sama Mas Sugi juga. Mereka berdua masih mempertanyakan hal yang nggak masuk akal itu ya, hal yang gaib itulah. Itu mereka masih penasaran banget. Sama tadi ya, ini cuma kayak buat cerita tambahan aja buat kawan-kawan. Ada temen gue seorang driver juga. Dia itu driver kayak mobil pribadi gitu ya, kayak sopir sewaan. Dan waktu itu tuh mereka dia itu disewa, diminta sama tetangganya, beberapa orang tetangganya itu berangkat dari Tegal sini menuju ke daerah Semarang sana. Dan di tengah perjalanan itu mereka
ketemu apa ya, kayak jalanan yang di Forbidden, bukan di Forbidden ya, tapi kayak ada kayu-kayu yang jatuh di tengah jalan, dan kayu-kayu itu besar kayak bekas pohon yang baru tumbang, tapi sebagian udah dipindahin gitu, tapi jalanan itu masih belum bisa dilewatin. Nah, dia lewat ke situ, waduh, bingung jalanannya kok ini. Tapi tepat di samping tumpukan kayu tadi itu ada jalanan jalanan belok ke kiri, yang ya nggak tahu ya, supir itu juga nggak terlalu inget juga. Akhirnya wah ya dia coba deh dia masuk ke situ, masuk ke jalanan kiri tadi. Dia masuk ke sana terus gitu. Dan ini di daerah mana ya kejadiannya, kurang lebih daerah Batang situ. Nah, dia masuk ke kiri jalan, nyusurin ke sana. Itu sampai kurang lebih sekitar 1 jam mereka masuk ke sana. Nah, di sana mereka tuh yang mereka lihat di perjalanannya itu cuma bener-bener kayak hutan. Kanan kiri tuh hutan semua. Gelap banget, dan mereka itu satu-satunya mobil yang lewat situ. Jalannya nggak terlalu besar, 2 mobil aja buat papasan gitu. Buat papasan tuh mepet. Nah, jalanan kayak gitu dengan aspal yang apa adanya, tapi jalanannya nggak rusak. Layak lah, bisa dilewati ya 40 km per jam itu masih bisa. Udah lewat ke sana terus masuk ke dalam. Ya si sopir tuh merasa bingung, ini tuh kita di mana ya gitu. Kok jalanannya lurus? Ini kan harusnya ke sana lurus, ini belok kiri. Setidaknya dia menemukan kayak jalanan yang agak belok kanan biar titiknya balik lagi ke awal kan. Ini enggak, ini tuh makin lurus aja, bener-bener jalannya itu lurus banget. Dan anehnya itu seperti ini, sepanjang jalan itu semuanya kabut. Kabutnya itu tebel banget, sampai lampu itu ya jarak sorotnya mungkin kurang lebih sekitar cuma 10 atau 15 meter gitu. Pakai lampu jarak jauh pun sama. Dang gitu, itu nggak tembus. Udah mereka masuk ke sana terus ke dalam, dan di sana karena itu tadi, karena saking lamanya ya, wah mereka ini di mana sih gitu. Dan ada satu titik di mana di situ tuh ada keramaian. Mirip kayak pasar, tapi nggak seramai pasar kayak gitu. Itu cuman ada beberapa pedagang di sana, dan ada orang yang berniaga juga di sana. Ada kayak gerobak gerobak rokok kayak gitu juga ada. Ada warung bakso, ada warung sate, ada beberapa makanan ya. Dan waktu itu udah jam 2 pagi. Itu yang sebenarnya sempet kayak si driver ya, dia tuh kayak ngomong dalam hati, ini kok aneh gitu. Jam 2 pagi kok ada orang jualan bakso, ada orang jualan sate, kayak gitu. Mereka, jadi dia agak aneh ya, karena itu lokasinya tuh bener-bener kayak di tengah hutan, nggak ada rumah di sana, tapi ada orang berdagang. Dan di sana tuh banyak orang yang lagi kayak gitu berniaga, ada yang makan, ada yang beli seolah-olah. Akhirnya mereka pun di situ berhenti ya, karena mau nggak mau tanyalah si driver tadi, Mas, permisi numpang tanya, kalau ke arah Semarang itu mana ya gitu. Nah, ditanya seperti itu orang-orang itu nggak ada yang ngejawab, semuanya tuh diem gitu. Dia ditanya Mas, nengok, tapi saat ditanya dia bengong aja gitu. Sosok itu tuh cuman bengong, nggak ngomong apa-apa. Bergidik dong akhirnya si drivernya, aduh kok kayak gini, aneh ya. Dan saat tanya gitu ya sama satu orang, itu beberapa orang lain yang ada di situ, sosok lain yang ada di situ, itu pada ngeliatin semua, tapi nggak ada satupun yang ngasih jawaban. Kayak gitu. Akhirnya waduh, ini si sopirnya udah ketakutan gitu kan. Si orang-orang yang ada di dalam mobil itu juga ngelihat semua di situ. Dan katanya ya kayak gitu, pas ditanya, semuanya tuh diem, cuman ngeliatin doang. Akhirnya udah si sopirnya masuk lagi ke mobil. Dia itu akhirnya gimana ya, dia yakin dengan apa yang dia ambil itu salah gitu, ini kayaknya nggak bener. Akhirnya ngomong ke ini ya, para penumpangnya, itu ada sekitar 4 orang di situ, ada ibu-ibu juga. Itu diomongin, Bu, kayaknya kita salah jalur, dan ini mohon maaf ya, kita sama-sama berdoa aja deh gitu. Soalnya ini kayaknya jalurnya itu jalur yang nggak bener gitu.
Kayak gitu. Akhirnya mereka pun bismillah gitu ya. Mereka berdoa dan mereka coba putar balik. Dan setelah putar balik, ternyata yang tadinya itu mereka udah sejam lebih masuk ke sana. Pas mereka putar balik, paling sekitar 10 menit gitu. Itu mereka ketemu jalan raya tadi, jalan raya yang dilewati, jalan raya yang ya Tegal Semarang Pantura situlah. Gue nggak perlu nyebutin titiknya di mana. Tapi ya di situ ketemu lagi dan akhirnya ya udah dia belok kiri yang harusnya tadinya di situ kayak banyak pohon tapi ternyata kosong. Udah akhirnya mereka ke kiri dan perjalanan malam itu akhirnya selamat. Dan pas balik lagi ya mereka tuh bingung gitu nyariin di mana sih semalam kita belok tadi, ada jalanan ke kanan yang jalanannya seperti ini. Jadi waktu belok ke kiri itu kayak ada tugu kecil, itu warnanya putih, ada 2 biji. Tingginya kurang lebih sekitar 2 meter itu. Nah pas arah baliknya itu benar-benar dicariin ya pelan-pelan. Karena itu tadi ya, mereka satu keluarga itu udah sedikit agak shock juga. Dan akhirnya udah nggak usah buru-buru mas, kita pulangnya sambil kita cariin itu yang tugu yang kemarin itu di mana gitu. Dan tugu itu nggak pernah ketemu. Jadi ya ada eksis itu cuman malam itu doang. Ya yang gue yakin, yang si driver tadi yakin itu dia juga kayak dibawa ke alam jin atau alam gaib kayak gitulah. Intinya mau disasarin, tapi alhamdulillahnya mereka tuh bisa balik lagi. Nah kurang lebih seperti itu pengalaman-pengalaman para driver. Masih ada beberapa cerita yang udah masuk ya dari kawan-kawan driver semuanya. Nanti nextnya kedepannya insya Allah gue share juga. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Hari ini ada 2 cerita ya jadinya. Ada ceritanya Mas Andra sama Mas Ugi, sama ada dari salah satu kawan driver gue juga. Ya bonus aja sih tadi. Nah terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Gue mohon maaf misal masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak sesuatu yang gak nyaman buat ditonton, buat didengerin. Ya gue mohon maaf. Kita ambil positifnya aja dari cerita ini, kita buang-buang jauh yang negatifnya. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.